Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode unsupervised classification atau klasifikasi tak terbimbing dalam penginderaan jauh. Definisi klasifikasi tak terbimbing: pertama, proses otomatis; kedua, identifikasi pola alami; dan ketiga, tanpa pengawasan. Klasifikasi tak terbimbing adalah proses pengelompokan data secara otomatis berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa adanya informasi atau label kelas yang diberikan sebelumnya. Identifikasi pola alami: algoritma akan mengidentifikasi pola-pola alami yang terbentuk pada data-data citra dan mengelompokkannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Ketiga, tanpa pengawasan. Proses klasifikasi dilakukan tanpa pengawasan manusia, sehingga hasil pengelompokan sepenuhnya bergantung pada karakteristik data itu sendiri. Kelebihan klasifikasi tak terbimbing: efisiensi. Klasifikasi tak terbimbing lebih efisien karena tidak memerlukan data latih, sehingga proses klasifikasi dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang lebih rendah. Eksplorasi karakteristik data: metode ini membantu mengidentifikasi pola dan karakteristik alami pada data tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau bias manusia. Fleksibilitas: klasifikasi tak terbimbing dapat diterapkan pada berbagai jenis data seperti citra satelit, foto udara, atau data multispektral lainnya. Prinsip kerja klasifikasi unsupervised: pertama, sistem kerja dari metode ini tidak terbimbing melibatkan algoritma klasterisasi yang secara otomatis mengelompokkan piksel citra ke dalam kelas-kelas spektral. Proses ini dimulai dengan analisis menentukan jumlah kelas yang diinginkan, namun algoritma juga dapat secara otomatis menentukan jumlah kelas berdasarkan data yang ada. Ketiga, dua algoritma yang sering digunakan dalam klasifikasi tak terbimbing adalah K-means dan ISODATA. Algoritma umum pada unsupervised classification: K-means merupakan metode iteratif yang membagi data menjadi K-cluster. Setiap piksel ditugaskan ke cluster terdekat berdasarkan jarak ke centroid cluster. Proses ini diulang hingga posisi centroid stabil atau tidak ada perubahan signifikan pada pengelompokan. Kemudian ada algoritma ISODATA. Metode ini mirip dengan K-means tetapi lebih fleksibel karena dapat menggabungkan atau membagi klaster berdasarkan kriteria tertentu. ISODATA juga menghitung rata-rata setiap klaster dan melakukan reklasifikasi hingga mencapai konvergensi, yaitu ketika perubahan jumlah piksel dalam setiap kelas berkurang di ambang batas yang ditetapkan. Metode penentuan jumlah kelas dalam unsupervised classification: pertama, analisis secara visual; kedua, faktor lingkungan; ketiga, Silhouette score. Analisis secara visual dapat menggunakan interpretasi visual dari citra untuk memperkirakan jumlah kelas yang mungkin ada berdasarkan pola dan variasi yang terlihat dalam citra. Faktor lingkungan melibatkan perhitungan nilai varians atau jarak antar centroid cluster untuk berbagai nilai K. Silhouette score: metode ini mengukur seberapa baik setiap titik data terklasifikasi dalam klasternya dibandingkan dengan klaster lain. Interpretasi hasil klasifikasi tak terbimbing: pertama, pengelompokan kelas; kedua, analisis spektral; ketiga, evaluasi kualitas klasifikasi. Pengelompokan kelas: setelah mendapatkan hasil klasifikasi, analis dapat mengelompokkan kelas-kelas yang memiliki kesamaan spektral menjadi satu kategori yang lebih umum, misalnya kelas
yang teridentifikasi sebagai sawah, perkebunan, dan hutan yang digabungkan menjadi satu kelas besar yaitu vegetasi. Kemudian analisis spektral, tinjauan nilai spektral dari setiap kelas yang dihasilkan. Kelas-kelas yang memiliki nilai spektral mirip mungkin menunjukkan tutupan lahan yang serupa meskipun secara visual mungkin terlihat berbeda. Evaluasi kualitas klasifikasi, bandingkan hasil klasifikasi dengan data referensi atau ground truth jika tersedia. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan tabel kontingensi untuk menghitung akurasi, presisi, dan recall masing-masing kelas. Tantangan utama dalam melakukan klasifikasi tak terbimbing, pertama overlapping kelas, kedua jumlah kelas yang tidak tepat, ketiga kurangnya kontrol terhadap proses klasifikasi, dan empat kesulitan dalam menggabungkan kelas. Terima kasih.